Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leader sekalian, kadang-kadang saat kita mempengaruhi orang, kita kayak seperti kehabisan cara gitu ya. Sudah melakukan berbagai hal, kok belum bisa juga mempengaruhi orang-orang yang bekerja bersama kita. Sebetulnya untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh, kita tinggal melakukan 3 hal sebetulnya. Yang pertama, kita harus paham dulu saat ini kualitas pengaruh kita sampai sejauh mana. Apakah setiap kita meminta sesuatu kepada orang-orang kita, mereka langsung gitu ya, menunjukkan komitmen dan bekerja sesuai dengan harapan kita. Katakanlah dari skala 1 sampai 10, saat kita mempengaruhi orang itu, berapa kekuatan kita di dalam menggerakkan mereka. Apakah dinilai 9, 10, 8, 7, sampai mana kadar pengaruh yang kita miliki. Nah, setelah kita mengevaluasi diri, sampai sejauh mana pengaruh yang kita miliki, kemudian yang kedua, berusahalah untuk menjadi pemimpin yang lebih berpengaruh. Ya, apa saja yang harus dicek? Ya, kalau kita ingin tahu seberapa kuat pengaruh yang kita miliki, yang pertama cek dulu ya, tingkat kepercayaan orang kepada kita. Ya, apakah orang sudah trust betul-betul kepada kita ya, atau masih meragukan integritas kita. Ya, maka kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang ya tanpa kepercayaan, tanpa memiliki integritas yang cukup kuat ya di benak orang-orang yang kita pimpin. Kemudian yang kedua, coba cek hubungan kita dengan mereka. Ya, jangan-jangan hubungan kita dengan mereka masih renggang, masih belum dekat. Ya, kita kurang berinvestasi waktu, kita kurang mengisi sisi emosional tim kita dengan pendekatan-pendekatan, dengan perhatian-perhatian, dengan waktu-waktu yang kita habiskan bersama, sehingga terjadilah ikatan hati. Kita akan sulit mempengaruhi ya kalau kita tidak dekat dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya, kemudian yang ketiga ya adalah bagaimana, apakah kita sudah cukup memahami apa tujuan, aspirasi, harapan dari tim kita. Ya, masing-masing orang bekerja membawa tujuan mereka. Nah, kita harus tahu orang per orang itu motif dalam bekerjanya apa. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, ya kita akan sulit untuk memberikan pengaruh kepada mereka. Nah, ini aspek yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi mengukur sejauh mana tingkat pengaruh yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga, baru kita bicara teknik motivasinya. Bagaimana cara kita menginspirasi mereka. Ya, di sini perlu sekali kita mengembangkan kata-kata positif di dalam membangkitkan semangat orang. Ya, jangan pernah bicara hal-hal yang negatif, yang menjatuhkan orang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus bisa lebih fokus pada kekuatan orang gitu ya. Bagaimana menguatkan hal yang lebih kuat gitu ya. Kemudian sambil jalan menangani hal-hal yang masih merupakan weakness atau kelemahan dari orang-orang kita. Ya, jangan fokus ke kelemahan terus gitu ya, karena orang ketika yang digarap dari mereka hanyalah kelemahannya terus, maka akan muncul rasa demotivasi di mereka. Ya, seolah-olah mereka tidak cukup layak dalam segala hal gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita harus bisa menyentuh pikiran mereka, memprovokasi pikiran mereka ya. Dan kemudian yang paling penting juga adalah tentu kalau kita ingin menginspirasi dan memotivasi orang, mempengaruhi orang, maka harus bisa menyentuh hati mereka untuk berubah. Ya, jadi selama hati orang belum tersentuh, selama hati orang belum tergerak, maka sulit ya untuk mendorong perubahan orang lain. Mudah-mudahan beberapa tips singkat ini dapat kita terapkan untuk mendapatkan sebuah tim yang luar biasa kinerjanya gitu ya. Saya yakin kita semua bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.